Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Valenia Putri Vita. Aku dari Universitas Singapura Bangsa Karawang atau yang biasa orang-orang panggil Unsika. Dan aku dari prodi barunya Unsika, yaitu Administrasi Rumah Sakit. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang manajemen dan fungsi-fungsinya. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak sih manajemen itu apa? Jadi, manajemen itu proses suatu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian semua usaha anggota organisasi serta menggunakan sumber daya yang ada seperti 6M, man, method, money, material, machine, dan market untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sama organisasi itu sendiri. Manajemen ini penting loh teman-teman. Kenapa sih? Karena tanpa manajemen yang baik, sebuah organisasi bisa kacau balau. Jadi ayo kita gali lebih dalam lagi tentang manajemen dan fungsi-fungsinya. Stay tune. Sekarang kita ke fungsi-fungsi manajemen. Apa aja sih fungsi-fungsinya? Nah, fungsi-fungsinya itu ada banyak ya teman-teman. Dan sudah dikenalin juga sama para ahli. Yaitu ada POC 3, POSD KORB, POAC, POSDC, POMCE, P1, P2, dan P3. Tapi kedepannya kita bakal bahas POAC aja ya teman-teman. Karena POAC ini sudah mewakilkan semua fungsi-fungsi yang sudah dikenalkan oleh para ahli. Jadi singkatan dari POAC ini yaitu Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Aku bakal bahas satu-satu. Fungsi yang pertama ada planning atau perencanaan. Ini tentang menentukan arah tujuan kita dan bagaimana kita bisa sampai sana. Anggap aja kayak kalian lagi nyusun itinerary buat liburan. Kalian atur semuanya mulai dari waktu, budget, sampai transportasi biar liburannya itu maksimal. Nah, dalam manajemen, planning itu menetapkan apa yang mau dicapai perusahaan dan cara-cara buat mencapainya. Ada beberapa jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Ini ditetapkan oleh manajemen puncak atau top management. Biasanya untuk jangka panjang dan menetapkan target spesifik pada kinerja. Yang kedua, ada perencanaan taktis. Ini ditetapkan oleh manajer menengah. Fokusnya supaya gimana caranya sumber daya yang ada dipakai sebaik mungkin. Yang ketiga, ada perencanaan operasional. Ini dilakukan pada karyawan di tingkat terendah. Mencangkup perencanaan produksi, fasilitas, dan pemasaran. Yang keempat, ada perencanaan normatif. Ini suatu perencanaan yang mencakup soal aturan, standar, dan kebijakan dan disusun untuk kegiatan yang berulang-ulang. Lanjut, kita bahas organizing atau pengorganisasian. Ini adalah bagaimana kita ngatur struktur di dalam perusahaan supaya semua orang dan sumber daya bisa kerja bareng dengan efektif. Mirip kayak nyusun puzzle, jadi setiap bagian harus pas di tempatnya biar gambarnya utuh dan kelihatan. Di sebuah organisasi pasti ada yang namanya struktur organisasi. Struktur organisasi itu bentuk bagaimana tugas-tugas dibagi dan sistem komunikasi diatur. Nah, ada juga departementalisasi. Ini artinya kita bagi-bagi tugas ke dalam kelompok kerja yang lebih spesifik. Departementalisasi ini ada beberapa klasifikasinya loh guys. Yang pertama, ada berdasarkan wilayah. Jadi berdasarkan wilayah ini didasari penentuan proporsi kekuasaan dan operasi daerah dengan membentuk kelompok berdasarkan wilayah. Yang kedua, ada berdasarkan produksi. Jadi departementalisasi ini berdasarkan produk yang dihasilkan. Setiap departemen bertanggung jawab atas produk untuk mengkhususkan diri dalam pengelompokan produk tersebut. Jadi bisa lebih ahli. Yang ketiga, berdasarkan pelanggan. Departemen ini dibuat khusus untuk melayani berbagai jenis pelanggan. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih memahami kebutuhan spesifik dari setiap pelanggan. Yang keempat, berdasarkan fungsi. Departemen ini mengelompokkan organisasi berdasarkan fungsi, seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan sumber daya manusia. Jadi, departementalisasi ini itu bikin tugas lebih spesifik dan efisien. Lalu, ada wewenang dan pendelegasian. Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan kepada individu atau posisi untuk membuat keputusan, mengarahkan, dan mengharapkan kepatuhan dari orang lain dalam organisasi. Lalu pendelegasian adalah tindakan mempercayakan tugas tertentu beserta tanggung jawab dan wewenang yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut kepada orang lain di dalam tim.
Jadi, organizing itu bikin kerjaan kita lebih rapi dan jelas, supaya kita bisa mencapai tujuan perusahaan bareng-bareng. Fungsi manajemen berikutnya adalah actuating atau pengarahan, yaitu bikin orang-orang dalam tim kita semangat kerja bareng buat capai tujuan perusahaan. Di sini penting banget peran kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan adalah kemampuan buat mempengaruhi dan mengubah cara kerja orang lain. Sebelum itu, kita bahas dulu teori Maslow tentang kebutuhan manusia. Bayangin, kebutuhan kita kayak piramida. Dasar piramida adalah kebutuhan dasar seperti makan, minum, dan tidur. Setelah itu, kita pasti merasa aman, baik dari bahaya atau dalam pekerjaan kita. Lalu, kita pasti butuh sosial, cinta, dan pertemanan. Selanjutnya, kita pengen dihargai, baik oleh diri sendiri atau orang lain. Nah, di puncak ada aktualisasi diri, di mana kita pengen jadi versi terbaik dari diri kita. Nah, Maslow ini ngajarin kita tentang motivasi. Kalau manajer paham ini, dia bisa lebih gampang bikin karyawannya semangat kerja, karena dia tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Terakhir, kita punya fungsi controlling atau pengawasan. Jadi, controlling atau pengawasan ini adalah proses kegiatan pemantauan untuk memastikan bahwa semua aktivitas dalam organisasi berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Misalnya, kayak kita main game strategi. Kalian sering banget kan lihat peta dan status buat mastiin semua pasukan dan sumber daya kalian oke. Terus kalian bisa menang deh. Apa aja sih yang dilakuin di fungsi controlling ini? Pertama, kita menetapkan standar. Ini seperti kalian setting high score yang harus dicapai di game atau level target yang harus kalian selesaikan. Kedua, kita mengukur kinerja. Ini ibarat kalian lagi ngecek seberapa jauh progres kalian di dalam game. Apakah kalian udah mencapai target atau belum? Yang ketiga, kita membandingkan kinerja dengan standar. Misalnya, kalau di game kalian harusnya punya 100 poin, tapi baru dapat 70. Nah, ini artinya ada gap atau penyimpangan. Keempat, kita melakukan tindakan korektif. Jadi kalau di game ini kalian lihat bahwa strategi kalian nggak efektif, kalian mungkin akan ubah taktik atau upgrade karakter kalian biar sesuai dengan yang diperlukan. Intinya, controlling ini ngebantu kita supaya bergerak ke arah yang benar. Ini tuh penting banget ya teman-teman, karena tanpa controlling, planning kita bisa-bisa hanya jadi angan-angan tanpa realisasi, atau kita bisa nyasar jauh dari tujuan kita. Jadi controlling itu penting banget seperti GPS di perjalanan bisnis kalian, memastikan kalian gak nyasar dan tiba di tujuan dengan selamat dan tepat waktu. Nah teman-teman, kita udah ngobrol panjang lebar tentang fungsi-fungsi manajemen yang bikin organisasi atau bisnis kita bisa berjalan dengan mulus. Ingat, semua fungsi ini itu berkaitan dari planning, organizing, actuating, sama controlling. Itu semuanya berkaitan dan penting banget buat keberhasilan kita. Jangan lupa, kalau kalian punya cerita atau pengalaman tentang manajemen yang keren, atau mungkin ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain, boleh drop di kolom komentar ya. Thanks banget udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep learning, keep growing, dan jangan lupa untuk selalu apply ilmu yang kalian dapat ya. Bye-bye, see you next time. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this